kalau dari catatan di pemberitaan sendiri kan ini erupsi terjadi pukul 15 begitu dan Kak Alfas yang dan teman-teman pendaki lainnya nih mendapat informasinya pukul 5 sore begitu Kak. Sebelum jam 5 sore, antara jam 4 lebih lah, setengah 5. Oke, terus saat mendapat informasi tersebut, bagaimana reaksi Kak Alfas dan orang-orang sekitar saat itu? Apakah terjadi kepanikan atau ada evakuasi mandiri di sana? Kami setelah diberitahukan dan kan di situ juga nggak ada sinyal. Jadi kami cuma diberitahu dari pendamping, dikasih videonya juga ternyata Iya. ada erupsi. Lalu eh, ada berita juga malam itu kami semua pendaki harus balik. Tapi eh, dari pendamping keseluruhan ingin rapat dahulu bagaimana mau mempertimbangkan, karena kalau seandainya jika langsung diajak kembali itu karena dari pagi hujan sampai malam pun nanti malah mempertimbangkan resiko yang lebih juga karena juga licin dan sebagainya. Ya, dari koordinasi para pendamping ini kemudian diputuskan bahwa seluruh pendaki yang ada di wilayah Ranukumbolo ini untuk bermalam di situ ya, Kak ya. Ya, jadi Tapi bermalam ya. ya gimana Kak? Jadi bermalam langsung info awalnya itu sampai jam 7 pagi nanti harus check out, tapi habis itu eh, ada negosiasi di situ karena pagi juga masih mendung. Jadi antara jam 8 9 harus sudah sepi di Ranukumbolo. Oke, tapi untuk rencana Kak Afas dan rombongan sendiri saat itu ya jika tidak ada erupsi, apakah mau mendaki sampai puncak Semeru, Kak? Karena memang dalam aturan di pendakian itu nggak boleh sampai Sumeru, jadi memang mentok sampai di Ranukumbolo saja. Oh, Jadi memang oke oke. ya, Mhm. itu sampai Ranukumbolo saja. Oke, tapi di saat Kak Afas di Ranukumbolo itu ya itu kan terhitung udah lewat tuh dari sekitar mungkin lebih dari 7 jam ya di sana ya. Di momen-momen itu apakah Kak Afas juga sempat melihat atau bahkan mendengar atau merasakan sesuatu saat Semeru ini erupsi? Eh, saya dan rombongan bahkan tidak merasa kalau apakah memang benar ini erupsi, Iya ya. karena dari awal kami pendakian sampai sana Mhm. kita mendapatkan hujan lalu dengan kabut yang tebal, jadi kita nggak kelihatan dari atas gimana, jadi kita cuman ya melihat ada kabut dan nggak ada abu-abu yang jatuh atau bagaimana, kita nggak tahu. Oh, jadi di sana juga nggak ada hujan abu ya? Eh, Kami merasanya nggak ada karena Hmm. full hujan dan nggak tahu ini air apa campuran abu atau Oke. bagaimana. Oke, karena kan kalau dilihat dari arah guguran awan panas ini kan mengarah bukan ke arah Ranukumbolo ya Kak ya. Oke, mengingat Ranukumbolo ini tidak berada di jalur luncuran material, bagaimana situasi di sana Kak saat bermalam dengan teman-teman pendaki lain? Dengan pendaki-pendaki lain karena setelah sekitar jam setengah 7, jam setengah 8 itu masih hujan, jadi rata-rata mereka hanya di dalam tenda. Ada Mhm. beberapa pendaki yang lain hanya ke kamar mandi dan Iya, iya. menghangatkan di bara api gitu aja sih Kak, rata-rata. Oke, Kak Afas tadi kan juga sempat bilang bahwa di sana memang tidak ada sinyal untuk komunikasi begitu ya. Tapi kan kalau di luar pegunungan itu kan berita sudah sampai Ya, kemana-mana dan untuk keluarga Kak Afas sendiri ngubungin Kak Afas nggak? eh, kebetulan karena memang kita nggak dapat sinyal, mungkin Mhm. ada wifi khusus untuk pendamping-pendamping saja. Oke. Untuk menghubungi banyak yang menghubungi saya, tapi saya bisa membalas ketika sudah turun, sudah di Mhm. bawah. Ya. Oke. Saat itu kan setelah bermalam, terus kemudian proses evakuasinya gimana Kak? Dimulai pukul berapa Kak? Jadi karena dari perjalanan dari Ranukumbolo sampai di bawah itu estimasinya kurang lebih 4 sampai 5 jam. Iya. Jadi
ketika kami perjalanan udah karena setiap kelompok ada pendampingan, udah diburu-buru untuk kembali. Ada tim Basarnas dan polisi hutan dan polisi setempat itu sudah berjaga di pos pos 2 ada beberapa, habis itu pos 1 banyak, dan di pos gerbang pendakian itu sudah eh, berjejer dan kami diminta untuk mendata apakah sudah lengkap keanggotaannya dan apakah semua sudah turun karena berhubung juga kelompok kami adalah kelompok terakhir yang sampai di pos pendakian. Ya, berarti tim evakuasi memang sudah menunggu di pos-pos tertentu ya Kak untuk menyambut dan membantu proses evakuasi ini berjalan dengan lancar. Tadi Kak Afas juga bilang bahwa Kak Afas adalah rombongan terakhir yang dievakuasi. Itu urutannya berdasarkan apa sih Kak? Bukan karena berdasarkan, karena kebetulan pendamping kami ikut membantu Mhm. membawa barang-barang yang ada di rumah yang ada di Ranukumbolo. Kan Mhm. ada juga itu sebagai tempat penginapan untuk pendamping, ada kayak panci untuk masak dan sebagainya. Jadi pendamping kami ikut membantu. Jadi kurang lebih eh, kita adalah rombongan terakhir yang turun gitu. Oke, jadi pendamping Kak Afas ini memang bawa alat-alat ini eh, naik turun atau sekali turun aja sih Kak? Nggak, kemarin itu karena eh, disuruh turun semua dan barang-barang dibawa, akhirnya Mhm. pendamping kami ikut menata. Ada Mhm. bagian tim porter yang membawa sendiri, cuman pendamping kami ikut membantu dan merapikan membawa, akhirnya eh, ikut ke bawah bersama kami, tidak ikut Oke. membawa barang. Mhm. Ada nggak Kak tantangan terbesar selama perjalanan turun kan karena mengingat semalam ini kan hujan terus ya. Tantangannya adalah karena perjalanan ini dari berangkat sampai pulang sampai bawah hujan terus, mengingat Mhm. juga jalan licin. Ya. Habis itu tantangannya itu untuk fokus tetap di jalan dan membawa barang berat kayak tenda dan sebagainya. Terus di sisi lain juga disuruh cepat-cepat karena memang di luar sudah hektik banget tentang erupsi ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.